Baiklah, untuk kegiatan daring, siswa sebelum pertemuan tatap muka akan mempelajari materi kesamaan polinomial. Materi kesamaan polinomial ini ada di Moodle milik SMA Negeri 1 Kota Utara. Ada beberapa pilihan yang dapat dipelajari siswa, bisa mempelajari video ataupun bisa mempelajari bahan bacaan. Jadi ini diferensiasi konten. Ini video YouTube yang saya buat sendiri sebagai guru. Kemudian ada juga bahan bacaan yang sifatnya visual seperti ini. Dan juga bahan bacaan web yang sifatnya lebih mirip ke artikel seperti ini. Ya. Jadi siswa bisa memilih bagaimana metode dia untuk belajar. Setelah itu di sini sudah disiapkan juga tugas kelompok. Jadi sebelum pembelajaran tatap muka bisa saja siswa mencoba-coba dulu mengerjakan soal tugas kelompok yang akan mereka kerjakan saat tatap muka. Di sini bisa dilihat pembagian kelompok. Pembagian kelompok itu berdasarkan nilai tes sebelumnya. Ya, jadi di dalam satu kelompok itu ada kemampuan siswa itu beragam. Ada satu tutor sebayanya nilainya paling tinggi, sedangkan anggota kelompok lainnya nilainya relatif rendah. Seperti itu tujuannya agar siswa dengan nilai yang tinggi ini dapat mengajari siswa dengan nilai yang lebih rendah. Jadi setiap kelompok itu ada tutor sebayanya, siswa dengan nilai tertinggi di kelas. Nah, ini tugas kelompoknya seperti ini. Kemudian setelah mereka mempelajari materi ini, maka langkah selanjutnya mereka perlu mengerjakan refleksi. Refleksinya ada di sini. Refleksi pembelajaran kesamaan polinomial sebagai bagian dari kompetensi sosial emosional. Pertanyaannya seperti ini. Ya, pertanyaan ini sudah saya lampirkan pada RPP. Ya, baru setelah itu mereka siap untuk menghadiri kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi mereka harus melalui dua proses ini terlebih dahulu, mempelajari materi dan membahas mengenai refleksi. Pada asana. Pangan jali. Om Swastiastu. Nggih, pimpin doanya dulu, anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat yakin. Nggih, silakan duduk. Ada yang tidak masuk, anak-anak? Siapa? Siapa? Marsya. Marsya izin. Itu aja, Elvi dispen. Oke. Oke, nanti saya catat. Oke anak-anak, tenang dulu ya. Kita akan segera memulai pembelajaran. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita akan mulai dengan yang namanya teknik stop. Ya, saya akan jelaskan. Teknik stop inilah teknik agar kita bisa berpikiran positif sebelum memulai pembelajaran. Ya, ikutin instruksi saya. Jadi intinya gini. Pertama, kalian akan stop, artinya berhenti melakukan kegiatan. Kemudian kan ada stop, T itu take a breath. Maksudnya bernapas, tarik napas, tahan, keluarkan. Kemudian O to observe, artinya
pantau gerakan napas kalian. Ketika kalian menarik napas, pantau napas kalian dari hidung ke paru-paru kalian. Kemudian ketika kalian membuang napas, pantau napas kalian dari paru-paru keluar dari mulut kalian. Udah, kemudian pantau juga tubuh kalian, rilekskan tubuh kalian sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, coba dulu ya, kita ikutin instruksi saya. Pertama konsentrasi dulu, duduk yang santai, jangan kaku. Sudah? Ikutin instruksi saya. Berapa menit aja ini? Tarik napas. Tahan. Keluarkan. Memainkan HP, kalau saya mau permisi saya akan izin. Nah seperti itulah. Gimana kesepakatan kelasnya? Terserah kalian. Coba kamu. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Dalam pembelajaran kelompok ini semuanya bakal kerja dengan baik dan bakal kerja sama dengan baik. Oke, dalam kerja kelompok ini semua akan kerja sama dengan baik. Jadi kesepakatan yang pertama harus kolaboratif intinya. Lagi, apakah kalian sudah menonton dan mencoba mengerjakan soal yang saya berikan? Sudah. Gimana tanggapan kalian mengenai video dan soalnya? Gitu. Ada yang coba angkat tangan satu, ajukan pendapat. Gimana pendapat kalian setelah menonton video atau mengerjakan soalnya? Mencoba mengerjakan soal. Ajukan pendapat satu, ayo. Nonton video atau mengerjakan soal? Sempat. Gimana pendapatmu? Pendapat saya, soalnya belum bisa saya cerna dengan sempurna karena saya masih ada hal yang masih belum saya mengerti dalam mengerjakan itu. Kan ada 3 soal yang saya berikan. Yang mana yang sudah, yang mana yang belum? Yang nomor 1 sudah, nomor 2 masih ragu, dan nomor 3 yang belum. Oh, nomor 3-nya belum, tapi nomor 1 paham. Ya, cukup paham. Oke. Dari kelompok 8 pindah ke kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 9 pindah ke kelompok 3. Jelaskan apa yang sudah kalian tulis sambil membawa itu. Oke, pembelajaran kita mulai. Silakan. Min 2 kali 2x kali 2. Oke. Kemudian yang terakhir min 2 kali 1 kali 3x. Ya. Oh, baru nyari. Ya, sekarang jadi gini bisa. Jadi Bapak. Kan ada 3 pasangan gitu. Nah. Jadi AX kali 3 kali 1. X kali kemudian B kali. Nah, lalu itu B kali X kali 1. B kali 1. Ya. X sama ini plus 2. Terus untuk yang terakhir min 2 min 1 sama 3x. Ini jumlahin ya kan dia. Min 2x. Kita akan membuat kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Coba mungkin salah satu siswa, metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kesamaan polinomial? Coba salah satu kamu ngomong coba. Sekarang kita melakukan refleksi dulu. Apa yang kurang dari proses pembelajaran ini? Apa yang kurang? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang kurang dalam proses pembelajaran ini? Coba angkat tangan satu. Apa yang kurang? Apa yang kurang dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Oh,
masalah waktu. Ada lagi? Sama Pak saya lambat. Tepat perlu diperbaiki. Kayaknya kurang lambat. Apa yang kalian belum pahami? Coba. Apa yang belum kalian pahami? Kan karena tadi pembagian untuk penjelasan per kelompoknya itu kan nggak semua dapat. Jadi kita tuh cuma dapat kayak satu kelompok satu soal yang dibahas. Jadi yang lagi satu tuh pasti ada yang belum kebahas kan. Ya. Dan sedangkan yang lagi satu tuh pasti ada aja yang belum ngerti di setiap kelompok. Nah itu dah yang kurang. Oke, jadi itu yang kurang ya. Nih, makasih. Oke, saya akan terima saran kalian mengenai apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki ya. Nanti saya harap kalian ngisi angket di Moodle. Saya kasih Moodle, angket di Moodle. Dah. Dan kemudian ada tugas ya. Ada tugas proyek. Ini sebelum ulangan umum nanti dikumpul. Ulangan umum itu sekitar 16 bulan depan. Jadi kalian nanti tugasnya gampang. Boleh buat video, boleh buat poster, boleh buat artikel, atau boleh buat karya lainnya mengenai pembelajaran hari ini. Boleh nggak buat poster digital? Boleh. Boleh nggak buat poster seperti ini? Boleh. Tapi rias, nah biar lebih indah ya. Karena yang akan saya nilai pertama ketepatan waktu. Kedua kreativitas. Jadi seni apa enggak gitu. Ketiga kebenaran pembahasan. Keempat originalitas. Udah itu yang saya nilai. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembagian polinomial. Ya, udah bisa ditutup? Oke, sebelum ditutup coba pimpin doa. Pada sana. Pimpin doa satu. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, ada baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pramo Sambi. Setelah pembelajaran tatap muka, siswa kembali mengikuti pembelajaran secara daring. Pertama, siswa akan mengumpulkan tugas yang sudah mereka buat. Kemudian akan melakukan refleksi. Pertanyaannya contohnya seperti ini. Kemudian beberapa respon siswa contohnya seperti ini. Kemudian setelah melakukan refleksi, siswa juga akan mengerjakan tugas proyek, di mana siswa dibebaskan untuk menentukan proyeknya berupa video, infografis, poster, dan lain sebagainya. Jadi diferensiasi produk. Sekian proses pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan refleksi dari kegiatan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Pertama, perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Pada saat merencanakan aksi, jujur saya merasa gugup karena pembelajaran sosial emosional ini baru pertama kali mungkin saya lakukan. Jadi saya gugup karena memikirkan apakah yang sudah saya rencanakan di RPP nanti pada saat mewujudkannya di kelas, apakah benar-benar sesuai dengan yang saya rencanakan, apakah siswa merespon sesuai dengan yang saya ekspektasikan. Seperti itu untuk perencanaan dan melaksanakan aksinya. Sedangkan untuk yang nomor 2, pembelajaran yang saya dapatkan ketika melaksanakan aksi. Ketika saya melaksanakan aksi, saya mendapat banyak pembelajaran. Pertama,
saya jadinya lebih tahu perasaan siswa ketika saya ajar, bukan hanya sekedar menebak-nebak atau bukan hanya sekedar menganalisis dari hasil jawaban siswa. Saya mendapatkan lebih banyak informasi dari tanggapan siswa, baik setelah pembelajaran daring maupun setelah pembelajaran tatap muka melalui proses refleksi yang merupakan bagian dari penerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dengan teknik stop, baik saya maupun siswa juga belajar bagaimana caranya untuk lebih berkonsentrasi, lebih mindfulness ketika melaksanakan pembelajaran. Meskipun tentu ini percobaan pertama, masih banyak hal yang saya perlu pelajari guna menerapkan teknik stop ini. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari dan masih banyak hal yang perlu saya lakukan untuk memberikan pemahaman pada siswa untuk melaksanakan teknik stop ini dengan baik dan tujuannya apa itu masih perlu saya lakukan perbaikan. Saya lihat dari video saya, nampaknya siswa masih sekedar mengikuti instruksi saya, belum benar-benar mendalami tujuan dari teknik stop ini. Kemudian perencanaan yang saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran, pertama tentu saya akan membuat refleksi ini menjadi suatu kebiasaan. Jadi setiap pertemuan saya akan lakukan refleksi, baik pertemuan daring maupun pertemuan tatap muka. Jadi kuncinya konsistensi. Konsistensi ini akan melatih saya untuk melakukan atau mengarahkan siswa melakukan refleksi dengan baik, dan juga tentunya konsistensi ini juga akan membuat siswa lebih paham cara melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kemudian yang perlu saya pelajari juga yang akan saya perlu juga perbaiki dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional bentuk lainnya, lebih dari sekedar teknik refleksi atau teknik stop. Teknik stop perlu juga tentu pasti akan saya tingkatkan dengan membuat ini sebagai program rutin, konsisten kuncinya. Kemudian pengambilan keputusan yang bijaksana, juga saya perlu memikirkan bagaimana pembelajaran yang melatih siswa untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, lebih dari sekedar ngasih proyek, tugas proyek. Jadi saya akan memberikan alternatif ketika memberikan tugas, dan juga saya akan memberikan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok seperti menjadi tutor sebaya, dan setiap anggota kelompok itu punya tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mereka bisa belajar menjadi lebih bertanggung jawab, yang nantinya tentu akan mengasah kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Seperti itu. Kemudian saya akan bicara mengenai target pembelajaran saya ke depannya. Target pembelajaran ke depannya tentu saja membuat siswa menjadi lebih reflektif dalam proses pembelajaran, lebih mampu mengelola emosinya, lebih mampu bersosialisasi dengan siswanya. Itu target saya ke depannya, mengingat pembelajaran yang saya di masa lalu itu saya kira masih kurang humanis gitu ya. Artinya saya di masa lalu sekedar membelajarkan siswa dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan kurikulum, bukan memenuhi kebutuhan siswa, bukan memenuhi dari aspek pengetahuannya, emosinya, dan sosialnya. Jadi saya akan lebih mengutamakan kebutuhan siswa ke depannya daripada tuntutan kurikulum. Jadi maksud saya, lebih baik siswa paham meskipun sedikit daripada saya harus memaksakan banyak materi tapi satu pun siswa tidak memahami materi yang mereka pelajari. Itu yang akan saya lakukan. Terima kasih.